Saya sampai bingung. Ini maulud. Kok ada nyanyian? Saya bukan mendukung Fufu Fafa atau siapapun. Saya nggak penting itunya. Cuma saya lihat Pak Rizik membuat lagu Fufu Fafa. Ini maulud ini kita menghadirkan Nabi loh. Harusnya apa? Diisi oleh segala sesuatu yang mendekat kepada Nabi. Bukan kepada keduniaan, politik, permusuhan. Ada caci maki lagu Fafa. Sampai ingin menjatuhkan Jokowi. Saya nggak peduli mau Jokowi atau siapapun. Cuma yang mau saya pertanyakan kali ada takbir di jalanan. Akhirnya takbir itu hilang kesakralannya. Takbir jadi yel-yel aja. Amarah orang. Apa? Tidak ada dicontohkan Nabi takbir dengan yel-yel. Tidak ada Nabi bilang takbir dengan marah, muka merah untuk bunuh orang. Tidak ada. Takbir itu perwujudan apa? Kerendahan orang di hadapan Sang Maha Khalik. Nah, kalau sampai ada seorang ulama yang ceramahnya itu mengadakan permusuhan, perpecahan, bagi saya itu tidak ada pembenarannya sama sekali. Harusnya seorang ulama itu menenangkan. Kenapa? Tidak ada sesuatu hal itu bisa diselesaikan dengan konflik. Ditenangkan aja dulu. Oh, kalau nggak bisa, tetap dengan lisan yang baik. Tidak ada Nabi dengan cara kasar, apalagi dengan pedang. Nabi tidak pernah mendahului segala sesuatu dengan pedang. Nabi itu kalau sudah mengangkat pedang itu, karena musuh sudah mbak pedang. Tidak ada sesuatu masalah bisa diselesaikan dengan marah. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, orang marah itu adalah kegilaan. Kalau dia habis marah, gak sadar dirinya habis marah, berarti dia gila bener. Jadi marah itu tidak ada, itu kegilaan di luar akal. Orang marah kok, tidak ada bisa dengan marah. Jadi kalau ada mengatakan Nabi pernah marah, enggak ada Nabi marah. Anda merespon, terus Anda tanggepin, saya berani matiin. Hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Takbir. Di sini saya mau mengkritisi, datang dari seorang Rizik lagi. Dia ini kan sudah dipakai pakaian agama. Harusnya Anda tuh keluarkan lisan-lisan tuh yang teduh lah. Kalau Anda nggak cocok itu nggak harus Anda berbicara di depan orang awam, memprovokasi. Kalau emang ada beda pandangan politik, kan belum tentu kita berbeda, yang kita lawan itu salah. Bisa jadi kita yang salah. Di sini ulama sudah nggak perlu ikut dalam bidang politik, karena negeri ini masih belum dalam keadaan genting. Harus kalau ulama turun. Belum mengarah kepada saling bunuh. Tapi yang saya lihat di sini malah si Kamer Rizik ini yang kemarin baru saya lihat. Ayo, ayo ganyang Fufu Fafa, ganyang Fufu Fafa, sekarang juga semua. Ayo, Ayo ganyang Fufu Fafa, ganyang Fufu Fafa, sekarang juga. lagi. Ayo, ayo ganyang Fufu Fafa, Ganyang Fufu Fafa, sekarang juga. Fufu Fafa musuh demokrasi, Fufu Fafa penyubur korupsi, Fufu Fafa anak haram konstitusi, Fufu Fafa cukuplah sampai di sini. Ayo, ayo ganyang Fufu Fafa, semua. ganyang Fufu Fafa, Sekarang juga. Ayo, ayo ganyang Fufu Fafa, ganyang Fufu Fafa, sekarang juga. Ayo, ayo yang ganyang semangat Fufu semua. Fafa, ganyang Fufu Fafa, Sekarang juga. Fufu Fafa musuh demokrasi, Fufu Fafa penyubur korupsi, Fufu Fafa anak haram konstitusi, Fufu Fafa cukuplah sampai. SPD, Ayo, ayo ganyang Fufu Fafa, ganyang Fufu Fafa, sekarang juga. takbir. Akbar. Ada yang nanya, Beb nggak takut ditangkap? Enggak. Lu kenapa? Yang nangkep berarti anak buah Fufu Fafa. Sekarang orang pada nggak berani ngaku Fufu Fafa, betul? Betul? Ada polisi nangkep saya, lu anak buah Fufu Fafa. Bukan, Beb, lu tersinggung. Enggak, saya nggak tersinggung. Lu menangkep gue. Yeay. Saya sampai bingung. Ini maulud. Kok ada nyanyian? Saya bukan mendukung Fufu Fafa atau siapapun. Saya nggak penting itunya. Cuma saya lihat Pak Rizik membuat lagu Fufu Fafa. Ini maulud ini kita menghadirkan Nabi loh. Harusnya apa? Diisi oleh segala sesuatu yang mendekat kepada Nabi. Bukan kepada keduniaan, politik, permusuhan. Ada caci maki lagu Fafa. Sampai ingin menjatuhkan Jokowi. Saya nggak peduli mau Jokowi atau siapapun. Cuma yang mau saya pertanyakan, kenapa kok di ruang maulud tuh Anda isi dengan hal-hal yang begitu? Dulu pernah Anda lakukan kepada Nikita Mirzani itu, yang saya pernah kritisi itu. Yang Anda bilang apa? Anjing apa? Lonte apa? Itu kan nggak baik. Kok ini diulang di bulan maulud? Jagalah kesakralan maulud itu. Saya sudah sedih kemarin, sebelum-sebelumnya seringkali ada takbir di jalanan. Akhirnya takbir itu hilang kesakralannya. Takbir jadi yel-yel aja.
amarah orang, apa? Tidak ada dicontohkan Nabi takbir dengan yel-yel. Tidak ada Nabi bilang takbir dengan marah, muka merah untuk bunuh orang. Tidak ada. Takbir itu perwujudan apa? Kerendahan orang di hadapan Sang Maha Khalik. Nah, kalau Nabi itu sudah takbir, itu Isra. Tidak ada lagi urusan dunia. Nah, ini takbir kemarin sudah mulai berkurang. Tidak ada saya lihat apa Islam jalanan lagi. Tapi seringkali saya lihat Anda dikit-dikit takbir. Jangan diumbar lah ini takbir ini. Takbir ini suatu perkataan yang sakral. Dulu saya nggak pernah dengar ini. Dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Takbir di mana tempat. Ini harga yang mahal. Menggigil Rasulullah kalau dari takbir. Sampai pernah suatu saat apa? Waktu Ali bin Abi Thalib kena panah, mau dicabut apa? Bilang sama istrinya, waktu dia sholat setelah takbir. Karena begitu dia takbir, Allahu Akbar, itu dicabut tanahnya nggak berasa. Kenapa? Sudah lepas roh sama jasadnya. Dia esok, itulah tingginya nilai takbir. Jadi betul dia Allahu Akbar, dia terbang pada Allah. Tapi sekarang udah yel-yel. Lah, ini kemarin di Maulud saya lihat, saya sedih aja lah. Saya mau kritisi sisi keulamaan Anda yang ada digelari seorang habib. Anda punya pakaian, masa Anda perlu nyanyi fufu fafa di Maulud? Itu udah ada ucapan keagamaan dan nasihat. Dan Anda mengajak orang supaya permusuhan. Kenapa harus Anda buat permusuhan? Dan kalau emang itu kesalahan, belum mengarah kepada perpecahan, justru Anda mengutarakan apa? Seperti ingin mengadu domba. Itu bukan ulama. Seorang ulama itu harus menjaga adabnya. Terkadang orang biasa itu kalau berbuat sesuatu itu, itu maklum, tidak apa-apa. Tapi bisa jadi haram buat seorang ulama. Contohnya, saya ngerokok di jalanan. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau saya berpakaian keagamaan, sorban ini, ngerokok di jalanan itu bisa makruh. Karena nggak sepantasnya seorang berpakaian ulama, tapi perilakunya seperti orang biasa awam rokok. Betul, rokok nggak dosa, tapi bisa dilihatnya nggak pantas. Atau lagi dia teriak-teriak. Atau lagi dia mengatakan dengan bahasa kasar. Anjing, itu haram itu. Tapi buat orang-orang biasa tidak ada masalah. Itu yang membedakan antara orang yang dekat kepada Tuhan yang dibilang pewaris Nabi itu harus dia menjaga adabnya. Ilmu tanpa adab itu tidak ada gunanya. Ya itulah konsekuensi kalau Anda mau jadi seorang pendakwah atau ulama atau pendeta atau habib siapa aja. Harus menjaga. Karena jejak Nabi itu tidak pernah memprovokasi. Jejak Nabi tidak pernah ingin menjatuhkan orang. Nabi dengan cara santun. Nabi itu besar karena kasih sayangnya. Karena kesantunannya. Orang membunuh aja masih dinasihatin. Sampai ada satu kisah. Cucu Nabi itu Al-Husain yang di Karbala. Anaknya dibunuh di depan dia. Bukannya dicaci maki itu yang membunuh. Bukannya dikutuk. Justru apa? Dia merasa kesian kepada yang membunuh. Anda telah melakukan dosa besar. Bagaimana tobatnya? Kasihan sama dia. Dia telah melakukan dosa yang besar. Bagaimana azabnya? Tidak pernah mengutuk ini anaknya dibunuh. Apakah cuma kepentingan dunia? Politik. Apa kalau sampai ada seorang ulama yang ceramahnya itu mengadakan permusuhan, perpecahan, bagi saya itu tidak ada pembenarannya sama sekali. Harusnya seorang ulama itu menenangkan. Kenapa? Tidak ada sesuatu hal itu bisa diselesaikan dengan konflik. Ditenangkan aja dulu. Oh, kalau nggak bisa, tetap dengan lisan yang baik. Tidak ada Nabi dengan cara kasar, apalagi dengan pedang. Nabi tidak pernah mendahului segala sesuatu dengan pedang. Nabi itu kalau sudah mengangkat pedang itu, karena musuh sudah mbak pedang. Kalau nggak bunuh diri dong. Musuh mbak pedang, saya diem aja. Yaitu bunuh diri. Itu hanya untuk menyelamatkan. Jadi apa? Tidak ada. Kalau ada orang mengatakan Nabi dengan marah, muka merah. Nggak ada. Nah, gimana? Saya mau ngajak orang baik, marah-marah. Kan nggak mungkin. Kebenaran itu tidak membutuhkan marah. Mau kalau ada orang menyampaikan segala sesuatu itu dengan marah, katanya Ali bin Abi Thalib, itu ada maksud lain. Karena kebenaran nggak butuh marah. Saya ingin anak saya yang baik ya, besok sekolah yang pintar ya. Anak bangsat kan nggak ada. Itu jadi ulama itu harus keteduhan, tawadhu, bahasanya halus. Orang ngajak permusuhan dia cegah. Itu ulama. Karena menenangkan itu lebih baik daripada mengompori. Tidak ada sesuatu masalah bisa diselesaikan dengan marah. Makanya kata Ali bin Abi Thalib apa? Orang marah itu adalah kegilaan. Kalau dia habis marah, nggak sadar dirinya habis marah, berarti dia gila benar. Jadi marah itu nggak ada. Itu kegilaan di luar akal. Orang marah kok. Nggak ada bisa dengan marah. Jadi kalau ada mengatakan Nabi pernah marah, nggak ada Nabi marah. Nggak pernah dia memikirkan dirinya. Terus menenangkan. Jadi salah kalau orang mengatakan Nabi itu membawa Islam dengan pedang, itu salah. Itu satu. Yang kedua, kemarin yang Anda mengeluarkan sikap, Anda keluar dari penjara, Anda selesai masa percobaan. Anda merespon, terus Anda tanggepin, saya berani matiin.
Hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka. Habisi di mana saja berada, saudara. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Makanya Brigade 411, pimpinan Bang Cacang semua jawara, siapkan pasukannya. Laskar Islam, siapkan pasukannya. Ada ulama. Tidak semestinya orang mau berlaku jahat, Anda balas dengan ancaman, Anda balas dengan, wah, saya lebih kuat. Nggak penting, buat apa? Menunjukkan kekuatan di hadapan orang-orang begitu. Cukup Allah yang tahu. Tidak ada sikap itu, terus saya berani matiin. Saya mengkritisi Anda sebagai ulama. Tolong dijaga. Harusnya Anda menundukkan. Saya mau dikatain orang nggak ada masalah. Saya diancam orang berapa kali, nggak pernah saya tanggepin dengan, ayo saya nggak takut. Enggak. Kenapa? Kalau saya ngikutin dia, berarti saya goblok. Kalau ada orang berlaku brutal, terus saya balas dengan brutal, berarti ini sama-sama brutal, dendam. Tapi kalau ada orang brutal, saya tanggepin dengan kebaikan, ini kemuliaan. Itulah Nabi. Tidak pernah Nabi merespon orang brutal dengan cara brutal, apalagi dendam. Nggak perlu Anda respon. Dan nggak perlu Anda khawatir, ini negara hukum.